Tabir gelap yang menyelimuti kasus pembunuhan sadis seorang wanita paruh baya berinisial SN di kawasan X lokalisasi Jarak, Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Kecamatan Sawahan, Surabaya, kini mulai memasuki babak baru. Di balik temuan jasad korban yang tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka sayatan dan lebam membiru, pihak kepolisian kini tengah memburu keberadaan seorang pria misterius berinisial Y, yang diketahui merupakan kekasih atau pacar dari korban sendiri. Suasana di lingkungan rumah kos 2 lantai yang biasanya tenang, seketika berubah mencekam dan dipenuhi tanda tanya besar sejak jasad korban ditemukan pada Kamis malam, 25 Juni 2026. Warga sekitar yang mengenal dekat korban membeberkan bahwa jalinan asmara antara korban SN dengan pria berinisial Y tersebut sudah berjalan harmonis selama hampir 1 tahun terakhir. Selama memadu kasih, keduanya dikenal sangat mesra, kerap bepergian bersama, bahkan memutuskan tinggal di dalam satu bangunan kos yang sama meski menempati kamar yang berbeda. Namun, kejanggalan besar mulai terendus oleh warga lantaran sejak jasad korban ditemukan bersimbah darah dan nyaris tanpa busana. Sosok Y mendadak hilang bak ditelan bumi dan tidak lagi menampakkan batang hidungnya di sekitar lokasi kejadian. Tetangga korban, Rani Sutarmi, mengungkapkan bahwa pria berinisial Y atau yang akrab disapa Yanto tersebut merupakan seorang pria berusia sekitar 40 tahunan yang berdomisili asli di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Selama bertetangga, Rani mengaku tidak pernah sekalipun mendengar adanya pertengkaran hebat di antara sejoli tersebut. Sama sekali tidak pernah mendengar mereka bertengkar. Karena setahu warga sini, Bahar, panggilan akrab korban. Itu sayangnya Nemen alias sangat luar biasa sayang kepada Mas Yanto. Tetangga tidak dengar ada keributan apa-apa sebelum kejadian, ujar Rani saat memberikan kesaksiannya kepada awak media. Rani melanjutkan, sosok Yanto terakhir kali terlihat oleh warga pada Selasa, 23 Juni 2026, saat membonceng korban pulang usai bepergian belanja barang rumah tangga. Sementara pada Rabu pagi sekitar pukul 8, seorang warga sempat melihat Yanto datang sekilas ke area kos hanya untuk menaruh sebuah drum wadah cat di teras depan, lalu pergi terburu-buru. Anehnya, sehari sebelum jasad korban ditemukan membusuk, Yanto dilaporkan sempat menghubungi anak angkat korban yang berinisial DS melalui sambungan telepon. Dalam percakapan tersebut, Yanto dengan nada bingung menanyakan keberadaan Mbak Har yang diklaimnya mendadak putus kontak dan tidak bisa dihubungi sama sekali sejak hari Selasa. Di sisi lain, tetangga kos lainnya bernama Sari, membeberkan profesi asli dari wanita paruh baya asal Kabupaten Jombang kelahiran 1975 tersebut. Sari menuturkan bahwa sebagian besar warga kampung sebenarnya sudah mengetahui pekerjaan sehari-hari korban sebagai seorang pekerja seks komersial atau WTS yang beroperasi secara mandiri di dalam bilik kosnya. Sari juga meyakini bahwa motif pembunuhan keji ini sama sekali tidak berkaitan dengan aksi perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Pasalnya, saat tim Inafis mengevakuasi jasad korban, seluruh perhiasan emas berharga masih melekat utuh di tubuhnya. Sementara itu, Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya, Kompol Muljono, menegaskan bahwa jajarannya dibantu Satreskrim Polrestabes Surabaya masih melakukan penyelidikan maraton guna mengungkap pelaku utama. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 2 orang saksi kunci, yakni RI selaku penemu pertama jasad korban serta adik kandung korban demi mengumpulkan bukti-bukti digital. Kini, polisi memfokuskan penyelidikan untuk melacak keberadaan pacar korban, Yanto, guna dimintai keterangan intensif.